Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semuanya. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran ekonomi dalam jurnal umum. Hari ini kita mempelajari tentang penyusunan jurnal umum perusahaan jasa. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis siklus akuntansi pada perusahaan jasa, membuat laporan keuangan pada perusahaan jasa. Pengertian jurnal umum. Jurnal umum adalah tempat untuk mencatat akun yang harus didebit beserta jumlahnya dan akun yang harus dikredit beserta jumlahnya. Fungsi jurnal. Yang pertama, fungsi historis. Jadi jurnal umum dicatat secara kronologis atau berurutan sesuai dengan tanggal terjadinya. Yang kedua, fungsi mencatat. Semua transaksi yang terjadi pada perusahaan harus dicatat dalam jurnal secara lengkap dan terperinci. Jadi di sini tidak ada yang tertinggal, harus dicatat keseluruhannya. Yang ketiga, fungsi analisis. Jurnal menganalisis transaksi untuk menentukan akun yang harus didebit ataupun akun yang dikredit. Yang keempat, fungsi instruktif. Jurnal merupakan perintah memposting dalam buku besar, baik yang didebit maupun yang dikredit, sesuai hasil analisis dalam jurnal. Yang kelima, fungsi informatif. Jurnal memberikan keterangan kegiatan perusahaan secara jelas. Bentuk jurnal umum. Jadi ada beberapa bentuk jurnal umum. Yang pertama, kita harus membuat judulnya. Jadi ada nama perusahaan, jenis jurnal, dan periode jurnal. Misalnya periodenya bulan Januari tahun 2022. Untuk yang tanggal, berarti di sini yang kedua halaman jurnal dulu. Jadi halaman jurnal dibuat urutan dalam jurnal. Yang ketiga yaitu tanggal. Angka yang ketiga itu menuliskan tahun terjadinya. Ya, misalnya tahun 2022 bulan Januari hanya dituliskan satu kali saja. Yang keempat ini adalah tanggal transaksinya. Yang kelima adalah keterangan. Jadi di kolom keterangan ini akun yang didebit dituliskan merapat ke kiri, sedangkan akun yang dikredit menjorok ke kanan. Yang keenam, referensi ini adalah nomor akun diisi saat posting atau pemindahan ke buku besar. Yang nomor 7 adalah jumlah uang yang didebit, sedangkan nomor 8 adalah jumlah uang yang dikredit. Langkah-langkah penjurnalan. Yang pertama, mengidentifikasi transaksi dan bukti transaksi seperti faktur, kwitansi, dan nota kredit. Yang kedua, menganalisis dan menentukan akun-akun dan kelompok akun, misalnya aset, liabilitas, ekuitas yang dipengaruhi terkait dengan bukti transaksi. Yang ketiga, menentukan penambahan atau pengurangan akun-akun bersangkutan. Yang keempat, menggunakan akun debit dan kredit. Yang kelima, mencatat jurnal pada sisi debit dan sisi kredit, termasuk keterangan singkat untuk ayat jurnal tersebut. Nah, contoh jurnal, di sini kita menggunakan suatu usaha servis komputer laris. Ya, jadi di sini Januari tahun 2022. Yang pertama, tanggal 1, Budi sebagai pemilik servis komputer laris memulai usahanya dengan saldo awal kas 20 juta rupiah, peralatan seharga 7.500.000 rupiah, dan pinjaman dari bank 15 juta rupiah. Nah, kalau dalam membuat jurnal umum, kita tetap memakai konsep mekanisme debit kredit. Di sini awalnya Budi menyetorkan uang sebagai modal awal, berarti
kas, ya, kas dan peralatan. Kasnya 20 juta rupiah, ya, bertambah di debit, ya. Jadi 35 juta rupiah ini berasal dari kas awal 20 juta ditambah dengan pinjaman bank 15 juta. Kita ketahui harta bertambah di debit, di kasnya bertambah 35 juta rupiah. Peralatan adalah harta bertambah di debit sebesar 7.500.000. Terus modal. Modal ini adalah dari awal, ya, setoran awal 20 juta ditambah 7.500.000 jadi 27.500.000 rupiah. Karena modal bertambahnya di debit, maka diletakkanlah modal bertambah di debit sebesar 20.500.000 rupiah. Untuk utang bank, pinjaman uang, berarti kita lihat di sini, utang bertambah di kredit. Jadi posisi utang bank bertambah di kredit sebesar 15 juta rupiah. Berikutnya, tanggal 2, dibeli perlengkapan secara tunai sebesar 1.500.000 rupiah. Dapat kita analisa, karena dibeli secara tunai menyebabkan akun harta perlengkapan, itu perlengkapan ada harta bertambah di debit sebesar 1.500.000. Karena membelinya secara tunai menggunakan kas, maka harta berupa kas berkurang di kredit sebesar 1.500.000 rupiah. Tanggal 4 diterima pendapatan servis komputer dari langganan sebesar 8.600.000 rupiah. Karena penerimaan pendapatan, ini kita menganalisa diakibatkannya kas menjadi bertambah. Kas adalah harta, akun harta berupa kas bertambah di debit sebesar 8.600.000 rupiah dan mempengaruhi pendapatan yang bertambah. Pendapatan bertambah di kredit sebesar 8.600.000 rupiah. Tanggal 6, dibeli peralatan dari Toko Jaya sebesar 6.500.000 rupiah. Dibayar 1.500.000 rupiah dan sisanya diangsur. Di sini kita dapat menganalisa peralatan yang dibeli, ya, peralatan di akun harta berupa peralatan bertambah di debit sebesar 6.500.000 rupiah. Karena membelinya dibayar cashnya 1.500.000 akan menyebabkan harta berupa kas berkurang sebesar 1.500.000 rupiah. Sisanya diangsur. Jadi sisanya diangsur ini disebut dengan utang. Di utang usaha bertambah di kredit sebesar 5 juta rupiah. Tanggal 10 dibayar sewa tempat usaha sebesar 8 juta rupiah. Kita dapat menganalisis pembayaran sewa ini merupakan beban. Jadi beban bertambah di sebelah debit. Beban sewa debit 8 juta. Untuk pembayarannya kita menggunakan kas. Di akun harta berupa kas berkurang di kredit sebesar 8 juta rupiah. Tanggal 15 dibayar sebagian utang kepada Toko Bagus sebesar 1 juta rupiah. Pembayaran itu menyebabkan utang menjadi berkurang. Utang berkurang berada posisinya di sebelah debit sebesar 1 juta rupiah dan kas berkurang ada di posisi kredit sebesar 1 juta rupiah. Tanggal 18 telah diselesaikan servis komputer sebesar 4.700.000 rupiah, namun belum diterima pembayarannya. Ini si perusahaannya telah menyelesaikan servis komputer tapi
uangnya belum diterima. Nanti di sini harta berupa piutang usaha bertambah di sebelah debit sebesar Rp4.700.000. Nah, di kreditnya adalah pendapatan servis. Pendapatan bertambah di kredit sebesar Rp4.700.000. Kalau selanjutnya tanggal 20 dibayar gaji karyawan sebesar Rp3 juta. Pembayaran gaji ini dianggap sebagai beban gaji. Kita analisa beban gaji ini bertambah di debit sebesar Rp3 juta. Pembayarannya menggunakan kas berkurang di kredit sebesar Rp3 juta. Tanggal 23, Budi mengambil uang tunai dari kas perusahaan sebesar Rp600.000. Pengambilan uang tunai ini kita sebut dengan PV. Jadi dalam mekanisme PV itu bertambah di debit sebesar Rp600.000 dan kas atau berupa kas berkurang di kredit sebesar Rp600.000. Tanggal 25 diterima pembayaran dari langganan atas servis yang telah diberikan tanggal 18. Kita lihat tadi tanggal 18 belum diterima pembayaran dan hutang tersebut. Nah, untuk tanggal 25 pembayaran diterima, maka harta berupa kas bertambah di debit sebesar Rp4.700.000. Piutang usaha yang tadinya ada di debit berpindah ke kredit sebesar Rp4.700.000. Berikutnya tanggal 27 dibayar cicilan utang bank sebesar Rp2 juta. Pembayaran cicilan ini akan menyebabkan utang bank menjadi berkurang. Kita lihat mekanismenya. Kalau utang bank berkurang, posisinya ada di debit sebesar Rp2 juta. Nah, pembayarannya memakai harta berupa kas. Kasnya berkurang sebesar Rp2 juta di kredit. Selanjutnya tanggal 30 perlengkapan habis dipakai. Jadi perlengkapan yang tadinya ada Rp1 juta, Rp1.500.000, maka pada tanggal 30 perlengkapannya habis dipakai sebesar Rp1 juta. Pemakaian perlengkapan ini dianggap sebagai beban perlengkapan. Beban perlengkapan bertambah di debit Rp1 juta dan perlengkapannya berkurang berada di posisi kredit sebesar Rp1 juta. Nah, di sini kita bisa lihat penggabungan dari keseluruhan dari tanggal 1 sampai 30 ini. Kita lihat servis komputer laris jurnal umum periode Januari 2022. Jumlah debit keseluruhannya kita jumlahkan dan jumlah kredit juga kita jumlahkan. Nah, semuanya berjumlah Rp75.800.000. Antara sisi debit dan sisi kreditnya harus sama. Ya, itulah anak-anak untuk pembelajaran servis terlaris dalam jurnal umum. Berikutnya kalian bisa buat latihan ya, ada latihan soal di buku KS masing-masing. Oke, terima kasih atas perhatiannya semua. Tetap semangat belajar. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.